Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Tina Yulianti. Saya salah satu peserta latsar dari kelompok 4 angkatan 20 mulai pada tinjauan teorinya. Whole government ini merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen tujuan-tujuan pembangunan, manajemen program-program, dan pelayanan publik. Kemudian, mengapa sih WOG itu penting bagi penyelenggaraan pemerintah? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan juga faktor dari keberagaman latar belakang budaya negara kita. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan pendekatan kategori hubungan atau antara kelembagaan yang terlibat. WOG ini dapat dilihat pendekatannya berdasarkan kategori hubungan, ada koordinasi, integrasi, dan kedekatan perlibatan. Itu dibagi menjadi beberapa tipe yang dijelaskan dalam PowerPoint sebagai berikut. Beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Di antaranya yang pertama ada penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan ini bisa dilakukan kalau jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikannya masih terjangkau atau manageable. Kemudian yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara untuk melakukan WOG. Kemudian yang ketiga dengan membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang setidaknya itu tidak permanen. Dan yang keempat itu koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antara sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi itu. Jenis dalam prakteknya itu di antaranya ada pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, kemudian pelayanan barang, pelayanan regulatif. Kalau pelayanan regulatif ini merupakan pelayanan yang berhubungan dengan penegakan hukum. Nah, berdasarkan polanya, pelayanan publik ini bisa dibedakan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Ini merupakan suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan ini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Ini pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah daerah. Kemudian pola pelayanan terpusat. Sekian video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.